Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya. Kita melanjutkan kajian kita tentang fikih munakahat, yang mana pada beberapa video yang sebelumnya kita sempat membahas tentang salah satu persyaratan orang yang dituduh untuk tuduhan melakukan zina itu adalah orang yang muhson. Sehingga ketika orang yang dituduh itu adalah orang yang muhson, maka penuduh itu sah sebagai seorang qadhif, sehingga dia berhak untuk mendapatkan haddul qadhaf. Namun kalau kemudian orang yang dituduh itu ternyata adalah orang yang ghairu muhson, maka yang menuduh tidak berhak untuk mendapatkan haddul qadhaf. Nah, di dalam hal yang seperti ini, kita baru saja mendengar bahwa salah satu persyaratan orang yang dituduh itu haruslah orang yang muhson. Lalu kemudian bisa jadi di antara kita semuanya timbul pertanyaan, apakah gambaran orang yang muhson dalam masalah qadhaf ini sama seperti gambaran orang yang muhson di dalam masalah zina? Sebagaimana yang populer di tengah-tengah kita semuanya bahwa orang yang melakukan zina itu ada kalanya muhson, ada kalanya ghairu muhson. Sedangkan pengertian tentang pezina yang muhson itu yang populer di telinga kita ketika pelaku zina ini sebenarnya adalah orang yang sudah berumah tangga, artinya dia memiliki pasangan yang sah. Maka ketika ada orang yang seperti ini lalu kemudian dia melakukan zina dengan orang lain, entah itu yang laki-laki ataupun yang perempuan, maka orang yang seperti ini merupakan orang pezina muhson. Namun jika sekiranya pelaku zina itu adalah pelaku zina yang belum memiliki suami atau istri yang sah, artinya dia itu masih lajang, dia masih perawan, lalu kemudian dia melakukan perbuatan zina, maka orang yang seperti ini dianggap sebagai orang pezina ghairu muhson. Ini yang selama ini berkembang di tengah-tengah kita tentang pengertian muhson ataupun yang ghairu muhson. Lalu kemudian apakah memang seperti demikian tentang pengertian muhson dalam masalah qadhaf dan juga dalam pengertian dalam masalah zina? Lalu apakah sama atau berbeda tentang muhson dalam masalah qadhaf dan juga muhson dalam masalah zina? Apakah ada perbedaan? Maka itulah yang saat ini pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas, dan kami berusaha untuk mendatangkan keterangan yang mudah dipahami sebagaimana itu yang ada di dalam kitab Fathul Mu'in dan juga keterangan yang ada di dalam kitab I'anatul Thalibin Hasyiah terhadap kitab Fathul Mu'in. Dalam hal ini di dalam kitab Fathul Mu'in beliau Syekh Al-Malibari memberikan keterangan wa hudda qadhifun mukallafun mukhtarun multazimun lil ahkami alimun bitahrimi muhsonan. Dan orang yang melakukan qadhaf itu akan dihukum ya dengan syarat penuduh itu adalah orang yang mukallaf, orang yang mukhtar, artinya dia tidak terpaksa, memang muncul dari dirinya sendiri untuk melakukan tuduhan itu. Multazimun lil ahkam, dan dia pun juga orang yang multazim kepada hukum-hukum syariat. Dia adalah sosok manusia yang memang menjadi sasaran untuk melakukan semua hukum-hukum syariat. Alimun bitahrimi, dan dia tahu bahwa apa yang dia tuduhkan ini merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana ketentuan alimun bitahrimi ini ada kalanya dia itu melalui metode belajar atau selainnya. Beda dengan orang yang dia itu melakukan tuduhan karena terpaksa
dan dia itu bukan orang yang multazim lil ahkam, artinya dia bukan orang mukallaf, orang yang gila misalkan, atau dia itu orang yang gangguan pikir atau orang yang lainnya, walhasil dia bukan orang yang terkena hukum syariat, atau dia itu adalah orang yang tidak mengerti tentang keharaman melakukan tuduhan zina. Kalau seandainya orang yang melakukan penuduhan itu adalah orang yang tidak mengerti hukumnya, maka orang seperti ini tidak berhak mendapatkan hukuman qadzaf. Namun kemudian perlu diperinci lagi, kenapa orang tersebut menjadi tidak mengerti tentang hukum keharaman qadzaf. Kalau seandainya orang yang tidak mengerti tentang hukum keharaman qadzaf ini adalah orang yang mu'allaf, orang yang baru saja masuk Islam, maka ketidakmengertian dia masih bisa ditolerir, masih bisa mendapatkan keringanan. Atau orang yang tidak mengerti tentang keharaman qadzaf itu merupakan orang yang tinggal di satu daerah dan mereka orang-orang di daerah tersebut belum pernah mendapatkan dakwah keilmuan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka ketidakmengertian mereka masih bisa ditolerir. Tapi kalau kemudian orang yang dia itu melakukan tuduhan zina kepada orang lain, dia adalah orang yang bukan mu'allaf, bukan orang yang baru saja masuk Islam, atau dia itu hidup di daerah yang di daerah tersebut banyak ulama-ulama yang mengajarkan ilmu, banyak orang-orang alim yang mengajarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dia enggan untuk belajar, dia enggan untuk berangkat mencari ilmu, sehingga dia kemudian tidak mengerti. Maka ketidakmengertian yang seperti ini termasuk dalam kategori ketidakmengertian yang ghairu ma'dzur, ketidakmengertian yang tidak bisa ditolerir. Oleh karena itu, bagi kita semuanya sebagai masyarakat muslim yang hidup di daerah-daerah yang mana di sekeliling kita banyak ulama-ulama, banyak para kiai, banyak para asatidz yang mengajarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi kita semuanya untuk berangkat ke tempat beliau mengajar, kita menimba ilmu kepada beliau semuanya, supaya kita mengenal tentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan juga aturan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu semuanya kita lakukan supaya kita tidak sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah tanpa kita sadari. Nah, kita kembali pada pembahasan. Seandainya ada orang yang dia itu orang mukallaf, dan dia ini adalah orang yang multazim kepada hukum-hukum syariat, orang yang memang terkena khitab, dia itu memang sasaran untuk melakukan tindakan hukum-hukum syariat, dan dia juga orang yang mengerti keharaman tentang qadzaf itu sendiri. Dia memunculkan tuduhan zina ini kepada muhsonan, kepada orang yang dianggap muhson secara kacamata syariat. Barulah orang yang melakukan tuduhan ini berhak untuk mendapatkan haddul qadzaf, dihukum cambukan sebanyak 80 kali cambukan. Pertanyaannya, seperti apakah gambaran muhson dalam masalah qadzaf ini? Apakah sama dengan dalam pengertian muhson dalam masalah zina? Nah, dalam kitab Hasyiah I'anatul Thalibin, beliau Syekh Bakri Syato memberikan keterangan, wahtaroza bihi anil muhsoni fi haddi zina. Beliau kata-kata muhson yang ada di dalam kitab Fathul Mu'in, yang kemudian di situ ada bubuhan kata-kata wa huwa huna, muhson dalam masalah haddul qadzaf ini, itu merupakan isyarat bahwa pengertian muhson yang ada di dalam masalah haddul qadzaf, tuduhan zina, itu berbeda dengan pengertian muhson yang ada di dalam masalah zina itu sendiri. Jadi ada muhson dalam masalah tuduhan zina atau objek yang terkena tuduhan zina, dan juga ada muhson dalam masalah zina, artinya muhson bagi subjek pelaku zina itu sendiri. Beliau dalam masalah ini memberikan keterangan wahtaroza bihi anil muhson fi haddi zina. Kata-kata huna di sini artinya dalam bab masalah qadzaf ini, adanya kata-kata muhson itu merupakan pembatas bahwa muhson dalam masalah qadzaf berbeda dengan muhson dalam masalah zina. Fahuwa, maka pengertian muhson dalam masalah tuduhan zina, ghairul muhson, berbeda dengan muhson, huna min haitsu annal ladzi yushtaratu huna
kal islami wal ifati la yushtaratu hunaka. Beberapa persyaratan yang berlaku pada orang muhson sebagai objek tuduhan zina dalam masalah qadzaf itu berbeda. Ada beberapa syarat yang berbeda dengan pengertian muhson sebagai subjek dalam masalah zina. Walhasil, ringkasnya, syurutul ihsoni huna, persyaratan orang sebagai muhson dalam masalah objek tuduhan zina, khamsatun, ada 5. Artinya orang yang dituduh melakukan zina itu bisa menyebabkan penuduhnya mendapatkan hukuman itu kalau objeknya adalah orang yang muhson. Dan muhsonnya ini harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama, yang dituduh adalah orang Islam. Yang kedua, yang dituduh adalah orang yang sudah baligh. Yang ketiga, yang dituduh adalah orang yang berakal waras. Kemudian yang keempat, orang yang dituduh melakukan zina itu adalah orang yang memiliki sifat merdeka. Dan kemudian yang kelima, orang yang dituduh itu haruslah orang yang iffah. Dia memiliki sifat iffah. Nah, iffah ini apa? Iffah itu adalah dia memang orang yang tidak dikenal di mata masyarakat secara uruf, secara adat, secara kebiasaan yang ada di sekeliling dia sebagai orang yang gemar melakukan perbuatan zina. Orang yang dikenal tidak pernah melakukan perbuatan zina. Orang yang dikenal bisa menjaga kehormatannya. Dia tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang sekiranya bisa menjatuhkan kehormatan dirinya sendiri. Kalau seandainya objek yang dituduh melakukan zina itu adalah memenuhi 5 syarat ini, maka penuduh berhak untuk mendapatkan hukuman qadzaf, yaitu 80 kali cambukan. Nah, dari sini kita perlu mengetahui kira-kira hal apa saja yang sekiranya bisa menjatuhkan objek tuduhan zina itu dari sifat iffahnya sendiri. Dan beliau di sini memberikan keterangan wa iffatuhu an wat'in yuhaddu bihi. Objek yang dituduh zina itu dia bersih dari perbuatan zina yang bisa menyebabkan dia terkena hukuman. Artinya objek yang dituduh zina ini memang dia tidak pernah melakukan perbuatan zina. Tidak dikenal sebagai orang yang pernah melakukan perbuatan zina. Seandainya saja orang yang dituduh itu memang pernah melakukan perbuatan zina, lalu kemudian dia dituduh oleh orang lain dalam kesempatan yang lain telah melakukan perbuatan zina, maka tuduhan ini tidak menyebabkan penuduh mendapatkan hukuman haddul qadzaf. Berikutnya lagi, tindakan yang bisa menjatuhkan adalah wa'an wat'i mahromin mamlukatin lahu. Si objek yang terkena tuduhan zina ini, dia juga tidak pernah melakukan hubungan badan dengan perempuan mahram yang dimiliki oleh dirinya. Dia punya beberapa perempuan mahram, dan dia memang tidak pernah melakukan hubungan badan dengan orang-orang perempuan mahram tersebut. Begitu juga wa'an wat'i zaujatihi fi duburiha. Objek yang dituduh melakukan perbuatan zina, dia tidak pernah melakukan hubungan badan dengan istrinya melalui jalur dubur. Artinya, bagi para pemirsa dan juga pengikut channel YouTube MZT Malang Raya, seandainya ada seorang suami misalkan, dia itu melakukan hubungan badan dengan istrinya, istri sahnya sendiri. Namun hubungan badan itu melalui jalur dubur. Yang mana sudah diketahui bahwa melakukan hubungan badan dengan istri melalui jalur dubur ini merupakan tindakan yang diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya saja seorang suami itu melakukan hubungan badan dengan istri sahnya sendiri, tapi hubungan badan itu melalui jalur dubur, maka tindakan seperti ini bisa menjatuhkan sifat iffah dari si suami itu. Si suami ini akan kehilangan sifat iffahnya karena dia pernah melakukan hubungan badan dengan istrinya, yang mana istrinya digauli saat itu melalui jalur dubur. Dan ini perlu kita perhatikan semuanya, terutama bagi kalangan para
suami istri supaya jangan sampai melakukan tindakan yang seperti demikian, karena hal ini bisa menyebabkan hilangnya sifat iffah yang telah kita bangun dan kita jaga selama ini. Hal ini merupakan tindakan yang diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga misalkan orang yang dituduh itu memang dikenal sebagai orang pelaku zina, naudzubillah min dzalik. Atau misalkan orang yang dituduh itu, objek yang dituduh zina ini merupakan orang yang pernah melakukan hubungan badan dengan mahramnya sendiri. Atau misalkan orang atau objek yang dituduh ini pernah melakukan hubungan badan dengan istrinya namun melalui jalur dubur. Lalu kemudian ada pihak lain yang melakukan tuduhan zina kepada orang yang seperti ini, maka penuduh tidak mendapatkan haddul qadzaf. Kenapa demikian? Karena orang yang dituduh tidak memiliki sifat iffah. Sehingga ketika dia tidak memiliki sifat iffah, berarti dia adalah orang yang muhson. Ketika dia itu adalah orang yang seperti itu, maka dia adalah orang yang muhson, sehingga karena dia menuduh orang yang muhson, maka dia berhak untuk mendapatkan haddul qadzaf. Nah, ini pengertian muhson di dalam masalah tuduhan zina. Yang mana gambaran muhson yang seperti ini yang ada dalam masalah tuduhan zina berbeda dengan gambaran muhson yang ada dalam masalah zina. Dalam hal ini beliau Syekh Baqi Syato di dalam kitab I'anatul Talibinnya beliau memberikan keterangan wa syurutul ihsani hunaka, adapun persyaratan muhson di dalam masalah perzinaan, bukan dalam masalah tuduhan zina, dalam masalah perzinaan. Ai fi haddiz zina, yaitu maksudnya hunaka itu adalah tentang masalah hukuman zina. Ada 4 syarat. Kalau tadi 5 syarat, kalau sekarang 4 syarat. Yang pertama al-bulugu. Orang yang melakukan perbuatan zina itu dianggap sebagai orang yang muhson ketika dia adalah orang yang sudah balik. Yang kedua, al-aqlu. Dia adalah orang yang waras akal, bukan orang gila. Kemudian yang ketiga, wal hurriyatu. Dia adalah orang yang merdeka, sebagaimana seluruh manusia di masa sekarang ini mereka semuanya adalah orang-orang yang merdeka. Dan kemudian yang keempat, wal wad'u fi nikahin sahihin. Perbuatan zina itu dilakukan ketika orangnya ini berada pada ikatan pernikahan yang sah. Ada seorang laki-laki yang dia itu melakukan perbuatan zina dengan perempuan lain. Yang mana si laki-laki ini sebenarnya dia masih berada pada ikatan pernikahan yang sah. Artinya dia memiliki istri. Lalu kemudian si suami ini melakukan zina dengan perempuan yang lain. Maka laki-laki yang seperti ini, suami yang seperti ini sah sebagai orang yang muhson ketika dia itu adalah orang yang balik, orang yang berakal waras, dan juga orang yang merdeka. Walaupun si suami ini bukan orang muslim. Dia adalah orang non-muslim, lalu kemudian dia itu melakukan perbuatan zina dengan perempuan lain padahal dia memiliki istri sah. Maka laki-laki yang seperti ini boleh atau masuk dalam kategori muhson dalam masalah zina. Namun kalau seandainya pelaku zina itu adalah bukan atau tidak memenuhi 4 persyaratan yang tadi kita bahas semuanya. Dia bukan orang yang balik, atau misalkan dia balik tapi dia orang yang tidak waras akal, atau misalkan dia itu balik waras akal namun dia itu adalah budak, atau misalkan dia itu orang balik, orang waras akal dan dia orang merdeka, namun kemudian dia melakukan perbuatan zina itu tidak dalam ikatan pernikahan yang sah. Artinya dia memang belum menikah lalu kemudian melakukan hubungan zina dengan perempuan. Maka hal yang seperti ini dia tidak bisa menyebabkan dia masuk dalam kategori pezina muhson. Nah, dari sini para pemirsa dan juga para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya, penting untuk kita semuanya perhatikan bahwa ternyata pengertian muhson yang ada di dalam masalah haddul qadzaf berbeda dengan pengertian muhson yang ada di dalam masalah perzinaan. Ada tuduhan zina, ada perbuatan zina. Yang mana dari masing-masing keduanya ini ada persyaratan yang namanya muhson. Ketika tuduhan zina itu dilontarkan kepada seseorang yang muhson, maka penuduh perbuatan zina berhak untuk mendapatkan haddul qadzaf.
Dan begitu juga dalam masalah zina, seandainya pelaku zina, subjek perbuatan zina itu adalah orang yang muhson, maka hukuman dia adalah rojam, yaitu dilempar dengan batu sampai dia meninggal dunia. Tapi kalau seandainya pelaku zina itu adalah ghairu muhson, orang yang bukan muhson, maka dia mendapatkan hukuman dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun di tempat pengasingan. Nah, inilah para pemirsa dan juga para pengikut channel YouTube MZIPT Malang Raya yang bisa kita ulas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dari ilmu yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, dan barangkali mungkin dari keterangan kami ada yang kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan pandangan khusus dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.